Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, kala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyatun. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyatan wa la gharbiyah. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna nurun ala nur yahdi laili nurihi may yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil. Pagi hari ini kita diberi oleh Allah banyak nikmat, sehat walafiat, bisa hadir di Masjid Nur Rahim. Kalau tidak sehat kan nggak sampai sini, ya kan? Kata ulama, serendah-rendah nikmat itu adalah harta, setinggi-tinggi nikmat itu sehat. Nah, tapi kadang-kadang demi harta orang sampai pilih jatuh sakit gitu. Sehingga akhirnya harta itu kadang-kadang merusak nikmat di atasnya gitu. Padahal kalau kita sudah sakit, berapapun hartanya dihabiskan nggak masalah, yang penting sehat. Nah, kan jadi kebalik-balik manusia ini ya. Maka kita bersyukur dengan sehat ini, sebab sehat ini menjadikan kita bisa sempurna di dalam kita ibadah. Bukankah tujuan ibadah hidup ini adalah untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sempurnanya ibadah itu kalau sehat, insya Allah. Nah, ibu-ibu, bapak, saya nggak bijak kalau saya tidak mengenalkan diri. Saya baru pertama di masjid kita ini, Nur Rahim. Saya nama Hami Mujadid Irsyad, biasa dipanggil Hami gitu saja. Kalau bapak ibu tanya artinya apa, saya cuma nggak ngerti, karena yang kasih nama itu bapak saya, dan bapak saya meninggal waktu saya usia SD kelas 3. Saya tanya ibu saya bilang, sehingga jeneng kowe iki bapakmu lah dilokot. Nah, jadi ya sudah. Nah, tapi ada juga yang kasih tahu kakak saya, nek ora salah loh, ini dhisik lahirmu ki pas kongres HMI ning Solo, terus dijenengke HMI, nah terus diwaca Hami ngono gitu. Allah alam bisawab. Nah, kebetulan bapak saya itu keturunan Pakistan gitu. Nah, konon kalau dalam bahasa Urdu, bahasa asli Pakistan kan Urdu, Hami itu artinya kami, bersama kami. Nah, waktu itu juga pas lagi rame-ramenya kami kapi gitu. Pokoknya jenengmu ibu, jeneng bangsa perjuangan gitu ya. Anak-anak muda, baiklah. Kami Mujadid itu pembaharu, karena saya tinggal di kampung Baluarti dalam keraton. Itu kayaknya syiriknya paling besar sak dunia mungkin ya. Jadi setiap perempatan itu selalu ada bunga sesaji, kalau orang bilang intuk-intuk gitu. Jadi ada bunga, ada telur, ada cabai merah berdiri begitu, terus uang receh gitu. Dulu. Nah, tapi kalau sekarang cuma bunga sama cabai,
tak lihat nggak ada uangnya, nggak ada telurnya. Jadi setan sekarang ya mumet itu, ya, nggak dikasih telur gitu. Zaman kecilan saya kalau habis subuh gini nih, saya jalan ke perempatan ada telur tak ambil, kan lumayan diceplok ya tuh. Dulu telur itu sebuah kemewahan itu, wah mangandok gitu, untuk mau di perapatan gitu kan gitu ya. Ya itu dulu. Jadi karena banyak syirik, mungkin bapak saya ingin saya itu menjadi pembaharu gitu, insya Allah. Nah kebetulan ini di kampung Baluarti itu ada pura Hindu. Mungkin di Solo satu-satunya pura itu ya, Hindu. Eh, Luas ya sekitar 1.500 meter gitu. Pura itu. Nah yang punya pura itu meninggal. Kebetulan saudaranya Muslim. Nah, saya dapat nomor teleponnya karena beliau tinggal di Semarang. Saya telepon ibu-ibu, bu, ya itu puranya itu kalau dipakai ngaji boleh enggak? Saya bilang. Saya mau bikin rumah Al-Quran di situ. Ah monggo, monggo katanya. Nah sekarang pura itu tak pakai untuk ngaji. Mungkin terinspirasi nama saya Mujadid tadi, pembaharu gitu. Jadi sekarang satu-satunya orang belajar ngaji tahsin ya di dalam pura itu ya Baluarti gitu ya. Jadi ngaji sambil lingkungannya banyak berhala-berhala begitu. Ada asiknya juga gitu. Aneh di pura tapi isinya untuk baca Al-Quran gitu. Karena fungsi puranya sudah berhenti. Jadi tapi berhalanya arcanya masih berserakan di sana sini itu. Tidak ada masalah. Suasananya kayak di dalam Bali gitu malah. Baik, itu mujadid. Irsyad itu artinya pemberi jalan yang lurus. Kebetulan bapak saya dulu banyak bergaul dengan orang-orang Arab yang ada di Al-Irsyad gitu. Dulu di Pasar Kliwon itu ada Al-Irsyad gitu. Sampai sekarang masih ya, sekolahannya masih, gedungnya masih. Dulu ada radionya namanya radio ABC. Tapi sekarang radionya mati karena nggak kuat membiayai itu ya. ABC itu. Nah, saya diberi nama Irsyad gitu. Mudah-mudahan itu mencerminkan semangatnya memberi jalan yang lurus. Begitu nama saya, tapi dipanggil saja Hami gitu nggak masalah. Kemudian istri sementara satu gitu ya, anak 4 gitu. Kayaknya anak saya nggak bisa tambah karena kebetulan anak ketiga itu sesar, anak keempat juga sesar. Terus dokternya bilang sudah nggak boleh tambah. Satu, istrimu sudah lebih dari 40 tahun. Yang kedua, sudah sesar 2 kali. Jadi resikonya tinggi katanya. Waduh, kalau saya mau punya anak lagi yang kelima, nggak bisa. Nggak boleh. Satu-satunya jalan harus punya istri lagi, katanya begitu ya. Ya wes, papar saya wilayah gitu ya. Baik, itu sekedar informasi tentang diri saya. Nah, ibu-ibu, bapak, saya tadi sholat, saya lihat meja ini, tulisannya Nur Rahim gitu. Saya pikir, baiklah kita bicarakan tentang nama masjid kita, Nur Rahim. Surah dalam Al-Quran ada loh namanya surah Nur, kan gitu ya. Nur itu artinya cahaya. Jadi yang dimaksud dengan nur itu adalah Islam, cahaya Islam. Dan Allah menyebut dirinya dalam surah Nur, Allahu nur samawati wal ard. Allah pemilik nur, cahaya itu. Nurullah ini meliputi langit dan bumi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cahaya di luar Allah, nggak ada. Ya, nggak ada. Karena Allahu nur samawati wal ard. Bisa dibaca nanti surah Nur ayat 35. Ya. Allahu nur samawati wal ard. Allah pemilik cahaya dan cahaya Allah meliputi langit dan bumi. Cahaya Allah atau nurullah ini seringkali disamakan dengan huda, petunjuk. Sehingga nur itu adalah petunjuk. Atau dibalik juga boleh. Petunjuk itu adalah nur. Tapi seringkali ada banyak masjid dijadikan satu. Masjid Nurul Huda, kan gitu ya. Jadi itu 11-12. Nurul itu adalah Huda, Huda itu adalah Nurul, begitu. Jadi
orang yang diberi petunjuk adalah orang yang mendapat cahaya di dalam hatinya. Atau dibalik, orang yang bercahaya hatinya itu pasti orang yang mendapat petunjuk. Nah, hati yang mendapat cahaya disebut hati nurani, dari kata nur. Sehingga orang yang hatinya itu bersih, bercahaya, itu disebut hati nurani. Hati nurani ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, hati nurani begitu. Nah, Ibu Bapak, sehingga siapa orang yang punya hati nurani, atau di bahasa Indonesia kan, siapa orang yang hatinya bercahaya, tentu jawabnya adalah mereka orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sehingga hanya orang yang Islam yang mendapat petunjuk, yang punya hati nurani. Nah, ini ora bolo rata kandani, ya. Karena di dalam kehidupan ini salah kaprah. Dipikir kalau orang baik itu mesti disebut orang yang punya hati nurani. Kalau tidak baik berarti tidak punya hati nurani. Enggak. Nur itu bukan menunjukkan sekedar orang baik. Kalau orang itu Islam, itu nurani, dia punya hati nurani. Kalau dia tidak Islam, itu bukan nurani. Tapi ini hanya internal ya, yang ngaji tok ya. Karena di masyarakat nanti geger kalau gitu ya. Karena banyak orang tidak Islam itu bilang, hati nurani saya tidak bisa mengatakan begitu, katanya gitu. Padahal dia nggak punya hati nurani. Ya, karena nur itu artinya petunjuk, huda. Dan nur itu cahaya. Dan sekali lagi, baca surah Nur ayat 35. Allah nur samawati wal ardh. Yahdi laili nurihi may yasha. Allah pemilik cahaya, dan cahaya Allah meliputi langit dan bumi. Yahdi laili nurihi may yasha. Allah memberi nur itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau Allah nggak berkehendak, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Mubalek itu nggak bisa memberi cahaya, nggak bisa memberi petunjuk. Jangankan mubalek, Nabi saja nggak bisa. Paham ya? Jadi oleh karena itu ada orang beli gini, itu orangnya baik ya, tapi sayang kok anaknya jelek, gitu. Kasihan, ya dia nggak bisa didik anak katanya. Sepintas ini benar ya, betul nggak? Oh dia itu didik istri aja nggak bisa kok nyalon Pak RW, apa bisa dia didik masyarakat, katanya begitu. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Nah, ini keliru. Ya, kalau itu dipakai sebagai kebenaran, kacau nanti. Nabi Nuh tidak berhak jadi nabi karena dia nggak bisa didik anaknya. Kan anaknya nggak Islam. Nabi Muhammad nggak bisa jadi nabi karena dia nggak bisa mendidik pamannya sendiri, Abu Talib. Betul kan? Ya. Ada nggak nabi yang nggak bisa mendidik istrinya? Ada. Nabi Lot. Betul nggak? Ada nggak nabi yang nggak bisa menasihati bapaknya sendiri? Nabi Ibrahim. Betul ya? Ada wanita solekah yang nggak bisa mendidik suaminya? Asia, istrinya Fir'aun. Betul nggak? Jadi supaya kita paham bahwa sesungguhnya ya yang bisa memberi cahaya itu adalah Allah. Kewenangannya bukan pada manusia. Lah kalau gitu terus manusia tugasnya apa? Fadzakir innama anta udzakir. Ingatkanlah, sesungguhnya kamu hanya bisa mengingatkan, nggak lebih dari itu. Ini penting supaya kita bisa semeleh gitu ya. Kadang-kadang ada orang itu, wah saya susah Pak, nggak bisa mengingatin anak saya sendiri, na'udzubillah dalik ya. Ya sudah, ya, kamu sudah ingetin belum? Sudah.
Ya sudah, karena tugasmu itu aja. Gitu ya. Maka kaum muslimin rahimakallah, beruntung orang yang diberi cahaya. Bayangkan Nabi itu tinggal dengan pamannya Abu Talib. Abu Talib ini orang yang merawat Nabi sejak 8 tahun. Dia yang mendidik Nabi untuk berdagang sampai ke Syam, sampai ke Syria. Dia yang ngomah-ngomah ke Nabi ketika mantu nikah dengan Khadijah. Ini Abu Talib yang melindungi Nabi dari kejahatan orang-orang jahiliyah Mekah. Tidak seorang pun berani menyentuh Nabi Muhammad selama ada Abu Talib. Abu Talib ini tinggal satu rumah dengan Nabi. Dan Abu Talib ini orang yang sangat mencintai dan melindungi Nabi. Dan Nabi pun mencintainya. Tapi Allah nggak kasih nur, Allah nggak kasih cahaya. Sampai Nabi sedih waktu Abu Talib itu diajak beriman, tapi gedek nggak mau. Ya sudah, ini artinya bahwa kewenangan untuk memberi nur itu hanya Allah. Dia orang Arab, dia bisa bahasa Arab, dia tinggal di Mekah tanah suci bersama Nabi yang menasihati Nabi Muhammad, tidak dapat nur. Sementara kita ini tidak tinggal di Arab, nggak bisa bahasa Arab, nggak ketemu Nabi, tinggalnya di sini, ya, tapi dapat nur. Alhamdulillah. Betul kan? Nah, gitu. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, bapak, kita beruntung sekali. Insya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Maka ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang sudah kau berikan padaku ya Allah. Sungguh engkau adalah zat yang memberi rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah diberinya kita nur. Maka masjid kita namanya Nur Rahmah. Betul ya? Nur Rahim kan sama Rahmah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya gitu ya. Jadi kita ini dapat rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, karena apa? Kita diberi oleh Allah cahaya, hidayah. Nah, ibu bapak, hati yang gelap itu hati nurani, hati yang bercahaya dari kata nur. Dan sekali lagi, nur itu adalah petunjuk Allah. Bagaimana kalau hati itu gelap? Maka hati yang gelap sebaliknya, yaitu hati dulmani. Dulmani. Nah, ini cuma kata dulmani belum jadi bahasa Indonesia. Ya. Kalau nurani sudah menjadi bahasa Indonesia. Dulmani itu artinya gelap. Nah, orang yang hatinya gelap disebut dolim. Dolim. Nah, dolim itu gelap. Bisa juga diartikan aniaya. Karena orang yang hatinya gelap itu orang yang teraniaya atau menganiaya, bisa juga. Nah, tapi yang gelap hatinya, bukan badannya. Nanti jangan-jangan kalau kita ketemu orang negro gitu ya, gelap gulita, dan dolim banget. Sen putih untuk netok gitu ya, jangan kita. Kalau gelap kulitnya nggak apa-apa. Bilal itu gelap kulitnya, tapi terang hatinya. Ini. Nah, maka Allah ingatkan pada kita supaya kita menjaga ya terangnya hati. Kalau dalam lagunya A.A. Gimta ada, jagalah hati, jangan kau nodai, gitu ya. Jagalah hati. Apa itu? Tentara hidup ini sampai lali saya. Ya. Jadi jagalah hati, jangan kau nodai. Jadi hati ini jangan kau kotori gitu. Bagaimana hati ternoda? Bisa enggak? Bisa. Kalau baju ternoda, mungkin karena kena kotoran. Kalau hati ternoda, karena berbuat dosa. Satu dosa, satu noda. Maka kalau ada orang itu berdosa satu, dia membawa satu titik dosa di hatinya gelap. Tik. Begitu. Dosa dua, tik. Nyolong sandal, tik.
ngerasani tik, ngerasani mubalek tik 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 agak banyak gitu ya. Halo, istri berani sama suami tok agak gede. Suami naboi istri, kayak tok tok gitu ya gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang paling gede apa? Syirik. Maka disebut inna syirka la dzulmun adim. Syirik itu kegelapan yang besar. La dzulmun adim. Jadi zalim yang paling adim itu syirik. Kalau hati sudah gelap, gimana ini? Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, sawaun itu kalau orang Jawa bilang jas buka ikat belangkon gitu ya. Sama juga sami mawon. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau kasih nasihat sama kamu nggak kasih nasihat, dia nggak akan iman. Begitu. Karena gelap. Ya, maaf ya. Kalau orang itu yang gelap matanya, buta, dia nggak bisa melihat warna. Hijau nggak ngerti, apa nggak ngerti, kuning nggak ngerti. Dia nggak bisa lihat jalan. Lo nabrak-nabrak. Oleh karena itu, Nabi SAW sampai bersabda, siapa yang diuji oleh Allah dengan 2 biji matanya, maksudnya dia buta, dan dia sabar, maka Allah akan ganti 2 biji mata itu dengan surga. Maka banyak orang yang buta itu, kalau dinasihati, umpama kue tak obati dokter mata, kamu bisa melek mau? Enggak. Ini mahal. 1, saya enggak maksiat. Yang kedua, saya dijamin ahli surga. Gitu. Ya. Duit raketok ya. Wong ayu blas. Saya punya tetangga itu buta itu. Ya Pak Darmojo. Ya, tapi dulu dia supir bis gitu. Wah, Pak Dar ki wis selamat wis ora iso ndelok wong ayu. Baru nggih, ning kula saged bayangke Pak Hami. Karena sudah nggak bisa lihat. Oke, orang buta nggak bisa lihat jalan, nggak bisa lihat warna. Ya, tapi dia bisa menerima petunjuk. Tapi kalau yang buta hati kebalik, dia lihat uang bisa, lihat warna bisa, lihat jalan bisa, delok wong ayu cetol gitu ya. Tapi kalau melihat kebenaran nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Maka banyak orang yang mumet menasihati Israel gitu ya, sampai Netanyahu ditetapkan sebagai penjahat perang sebagainya, tapi dia masih tetap merasa dirinya benar gitu ya, termasuk Amerika gitu ya, Donald Trump dan sebagainya. Kenapa? Saya maklum, karena mereka buta. Ya, matanya melihat, ya, tapi hati buta, gelap gulita, dan nggak bisa dibuat apa-apa. Begitu. Nah, kamu syirik Allah, maka jangan sampai kita syirik. Karena syirik itu dosa yang paling besar. Sampai Allah berfirman begini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Akan tapi Allah berkenan mengampuni dosa asal itu bukan dosa syirik. Wow, ini jadi syirik ini dosa yang paling fatal. Hindari syirik. Hindari syirik. Segala yang berbau syirik, hindari. Sampai Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Ya, kalau sudah iman, jangan dicampur-campur yang hak dengan yang batil. Yang hak itu tauhid, yang batil itu syirik. Begitu kata Ibnu Katsir. Jadi, ada enggak orang iman tapi juga syirik? Banyak, ya kan? Dicampur ini, apalagi orang Jawa itu.
Kalau bikin rumah, kasih padi, lo ngopo, rezekinya akeh. Nah ini saya rezeki pari itu. Ya, banyak nggak? Nah, mau nikah, sudah cocok nggak jadi. Gara-gara calon mempelai laki-laki lahirnya paing, sing wedok pagi. Jadi kiying gitu ya. Kiying terus apa cocok iki. Masya Allah ya. Kalau beli rumah jangan pas pojokan pertigaan. Wih sial. Coba sial karo bejo sing bentuke pertigaan. Coba, Masya Allah. Ya kan? Banyak nggak sirik-sirik begitu? Ah, ibu-ibu pengajian, piknik ke Parangtritis. Begitu sampai semua turun, ada satu nggak mau turun. Lah kowe ora gelem hidup ngopo? Lah klambiku ijo Mas keliru kok begitu ya. Kok tak caplok nyiro kidul. Padahal nyiro kidul, nyiro lor, nyiro etan itu nggak ada. Tapi itu diyakini. Ya kan? Bisa jadi orang kita juga ada yang syirik. Nek mantu aja suro. Betul nggak? Kok ndak kualat karo nyiro kidul. Padahal nyiro kidul lagi piknik di Australia loh. Ya kan gitu ya. Ini banyak gitu. Sehingga lihat itu catering gedung itu kalau Muharram surah sepi karena orang Islam kena penyakit syirik. Ya, meyakini hal-hal yang aneh-aneh begitu. Kalau ditanya itu dasarnya apa, referensinya apa, jarene, beli jarene itu. Ya, jadi dasarnya hanya katanya, nggak ada referensi yang valid sama sekali nggak ada. Ilmiah yang enggak, Quran yang enggak, hadis yang enggak. Nah terus apa jarene? Nah coba inilah. Ah, ini bahaya sekali kita masih banyak yang syirik ini. Kita ini menang-menang sing linggih ini Pak ya, nek sing syirik juga Pak ya gitu ya. Gila repot ini ya kan. Ah, ini cobalah ini itu kotor loh, mengotori hati dan Allah benci. Sangat membenci orang yang syirik. Ah, maka kaum muslimin Allah, mari kita bersihkan hati ya dengan tidak syirik. Kan begitu ya. Kemudian insya Allah kita akan dapat rahimnya Allah. Kasih sayang. Kasih sayang. Insya Allah. Nah kasih sayang Allah adalah petunjuk. Dan yang kedua, rahimnya Allah apa? Yaitu ampunan. Ya, maka sebut innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Banyak ayat yang seperti itu sebagai penekanan bahwa kasih sayang Allah bukan hanya petunjuk, tapi mereka yang sudah dapat petunjuk, insya Allah kita semua ini, meskipun kita sudah dapat petunjuk, tapi kita ya kadang-kadang suka berbuat dosa, betul nggak? Terus gimana ini Pak? Kita sudah petunjuk tapi juga dosa, ya nggak apa-apa, tobat saja. Insya Allah kalau kamu tobat, Allah tetap memberi maaf. Ya, kenapa? Karena Allah itu ya punya 99 sifat yang disebut dengan Asmaul Husna. Sifat Allah yang 99 itu yang paling dominan itu adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga kita kalau mau aktivitas apapun hendaknya diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang menyebut kata bismillah pasti disambung dengan dua sifat Allah yang dominan tadi, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya kita tahu bahwa Allah itu adalah maha pengasih dan maha penyayang. Rahimnya Allah bukan sekedar memberi kita kehidupan. Rahimnya Allah bukan sekedar memberi kita hujan. Rahimnya Allah bukan sekedar ditumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Diberi kita banyak sayur mayur, buah-buahan, banyak rasa, banyak manfaat, daging, ikan, perjodohan, anak, cucu, rumah, profesi, kesehatan. Tapi rahim Allah yang lain yang sering kita nggak sadar, yaitu ampunan. Maka kaum muslimin Allah,
Kalau kita lihat itu ya, betapa Allah itu senang kepada hambanya yang bertobat, karena Allah bisa melaksanakan tugasnya yang sifatnya yang 99, salah satu yaitu memberi ampunan. Saya kasih contoh ini saya dikasih air mineral. Saya kira air mineral ini kalau saya minum, seneng nggak yang ngasih? Insya Allah senang. Mari diminum bersama-sama ya. Karena yang ngasih banyak senang. Bismillah. Alhamdulillah. Ibu, ya, Bapak ya, Allah itu punya sifat yaitu Ghafur, ya, pengampun. Sifat Allah Ghafur itu untuk siapa? Manusia. Allah punya sifat Maha Pengampun tidak untuk malaikat, karena malaikat tak punya dosa. Allah punya sifat Ghafur tidak untuk setan, karena setan sudah sumpah nggak mau tobat. Betul? Sifat Ghafur Allah, pengampun Allah itu tidak untuk tanaman, binatang, tumbuh-tumbuhan, tidak. Hanya untuk kita. Ini HP, saya yakin yang buat ini, pabriknya tahu persis kelebihan dan kekurangannya. Betul kan? Begitu pula Allah, pabriknya manusia, tahu persis bahwa manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Salah satu kekurangan manusia itu adalah suka berbuat dosa. Itulah kenapa manusia disebut al-insan. Selama dia manusia, insan, makanul khata' wa nisyan, pasti ketempatan salah dan dosa. Bukan manusia kalau dia tidak berbuat dosa. Ada yang tidak pernah dosa di sini? Kalau ada berarti dia malaikat. Ya enggak? Bukan manusia kalau tidak pernah berbuat dosa. Jadi manusia berbuat dosa itu manusia banget gitu. Ya. Dan Allah tahu itu. Maka Allah perintahkan supaya manusia yang dosa ini bertobat. Dan Allah senang ketika Allah melihat manusia berdosa ini bertobat. Sampai Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang melihat orang yang bertobat dan mau mensucikan dirinya. Jadi kalau ibu-ibu bapak pengen disenangi Allah, jadilah pendosa-pendosa terlebih dahulu. Sudah pernah dosa belum? Kalau sudah ya wes, ojo dibalik meneh gitu ya. Andai kata dosa lagi gimana? Enggak apa-apa, tobat lagi. Kalau dosa lagi, tobat lagi. Kalau dosa, ya tobat begitu ya. Karena Allah senang melihat hambanya yang salah ini mau bertobat. Sampai setan jeleh godo apa dewi gitu ya. Aku gah godo wong Nur Rahim, kata setan. Kesel aku, entek waktuku. Tobat terus kok dek yo gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita, wah saya sudah kotor, saya banyak dosa. Aku mau tobat, jangan. Ya. Ada orang yang membunuh 99 orang. Kemudian datang pada seorang alim gitu. Pak, ya saya dosa tobat diampuni Tuhan enggak? Dosamu apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Wah, kata si orang alim. Gusti Allah awang-awangan delok dosamu iki. Kakean Mas gitu ya. Mateni kok 99. Wah, orang yang marah dibunuh ini si orang alim. Sehingga malah genep 100 dia sekarang. Wah, dia bingung. Itu gampang mateni gitu ya. Kayak wong Yahudi dulu ya. Wong Yahudi itu suka membunuh. Maka saya ingat Gus Baha. Orang Yahudi itu tidak syirik. Tapi dia suka membunuh. Ya, Nabi aja dibunuh Pak Mat ya. Betul nggak? Nabi dan Rasulullah yang dibunuh Yahudi itu ada 58 nabi.
Termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kalau nek yang Yahudi mateni wong antek 50.000 Palestina, ndak gumun saya. Memang tuh sejak dulu dia hobinya bunuh. Kalau nggak begitu bukan orang Yahudi. Ya. Ringan tangan dia, gampang membunuh. Tapi nanti habis dia akhir hayatnya. Kalau nanti ada kajian tersendiri, nanti Allah jelaskan itu. Ya. Jadi memang begitu, itu ujian kita. Nah, ada orang membunuh sampai 100, datang ke orang alim yang kedua. Saya sudah berdosa banyak, terus gimana nih, saya bisa tobat nggak? Apa dosamu? Saya sudah bunuh ulang 99. Saya tanya orang alim sana itu, katanya saya nggak bisa diampuni Tuhan. Terus tak pateni sisan wong 100. Wah, orang alim kedua mundur gitu. Saya gini, aku ya dibeleh harus gitu ya. Gini mas, ya kamu mau tobat ya, Tuhan mengampuni dosamu. Tapi syaratnya satu, kau tinggalkan lingkunganmu, kau ganti lingkungan yang baru. Sana loh, ada masjid Nur Rahim, ya, Peronowai, gitu ya. Ganti lingkungan, maka kamu diampuni Allah. Maka dia karena sudah azam untuk tobat, dia tinggalkan lingkungannya, dia berjalan menuju tempat yang ditunjukkan si alim tadi. Belum lagi dia sampai di tempat itu, meninggal, kata Nabi, dia diampuni dosanya. Maka Allah firmankan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang sudah ditentramkan hatinya, pulanglah kalian. Kalau bahasa lebaran, mudik gitu ya. Jangan hanya mudik jasmani ke kampung halaman, jangan hanya fisiknya yang mudik kepada orang tua, tapi mudikkan pula hatimu, jiwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Kamu ridho, tinggalkan semuanya, Allah ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, tapi kau harus bergabung dengan hambaku. Hamba Allah yang iman yang sah. Wadkhuli jannati, maka tempatmu surga. Sak beling-belingnya jamaah Nur Rahim, ijik beling Umar bin Khattab. Ya. Mau 5 katam dia. Kalau orang Yahudi masih bunuh orang Palestina, Umar bin Khattab itu membunuh putrinya sendiri. Apa enggak boleh? Ya kan? Dan Umar bin Khattab ini cerita sendiri. Satu-satunya manusia yang memakan Tuhan itu Umar. Nek Sumanto kan makan bangkai. Ya, Jawa Timur dulu itu. Ini makan Tuhan. Dia bikin Tuhan dari gelepung. Tapi begitu dia kelaparan, nggak punya makanan, terpaksa Tuhan dimakan sama dia. Ya, gelepungnya digoreng terus dimakan. Maka Umar kalau ingat waktu itu, dia tertawa sendiri. Betapa bodohnya saya. Tapi kalau dia waktu ingat membunuh putrinya, dia menangis betapa bodohnya dosa saya. Di Umar. Umar yang begitu dia Islam, langsung Allah hapus dosanya. Radiyatan mardiyah, Allah ridha kepadanya karena dia ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun diberi gelar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar orang yang diridai Allah. Bukan hanya Umar, semua sahabat. Ya. Semua sahabat dulu maksiat, semua jahiliyah. Ada yang enggak jahiliyah? Enggak ada. Betul enggak? Abdurrahman bin Auf itu kalau bikin pesta mesti pakai khamr. Minum bareng, mabuk bareng, termasuk Ali bin Abi Thalib, terus dia jadi imam, baca qul ya ayyuhal kafirun kebalik-balik karena dia ngimami sambil mabuk. Sampai turun ayat wala taqumus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Itu kan ayat untuk mengingatkan Ali bin Abi Thalib. Begitulah mereka para sahabat dulu. Tapi begitu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan fajtanibuhu. Stop. Ya gitu. Gak sama sekali disentuh itu minuman. Gak sama sekali dilakukan itu kemaksiatan. Ridho. Nah, wong saiki iki sing ngajarke ora kaya sahabat to ya. Nek sing hobine maksiat tuh ya ora stop ngono ki ya sithik-sithik mosok langsung stop ngono ki. Ya ngel ya Allah. Ini repot ini. Ya. Ini cuma jangan begitu. Ya, kalau dilarang ya stop. Itu
terus ganti lingkungan, betul ya? Kalau lingkungannya nggak baik, ganti lingkungan yang baik. Insya Allah ini lingkungannya baik ya, Masya Allah. Sementara saya bisa lihat ini baik karena apa? Saya lihat masjidnya. Pokoknya kata teman-teman yang alim itu, deloken ning kampung, nek masjidnya luwih apik tinggal omah kiwa tengene, iki berarti imane wis apik kabeh gitu. Nek masjidnya elek ngono ki terus kiwa tengene omahe apik-apik, iki lara iki wong kampung ngono kuwi gitu ya. Jadi kita sehat kabeh pisan itu ya. Kan masjidnya gagah, bagus gitu ya. Ah ini penting. Jadi kita ini perhatian kepada masjid ya. Orang gerak apik masjidnya ini yo ibadah yo makmur. Masjidmu apik. Wah ngene lho mangsamu bangun entek 1,5 miliar tok mangsamu. Oh, lah jamaah rame apa ora? Ambo, saploke diresmike urung tak tiliki. Lah cilaka lah kata. Atau tilih. Yang mestinya dimakmurkan kan gitu ya. Jadi ini penting bagi kita untuk bisa memakmurkan masjid. Nah kembali kepada tadi, kalau manusia ini salah dosa itu manusiawi, kan gitu ya. Dan Allah memaklumi, maka tobatlah. Ya, apakah Allah keberatan? Sama sekali. Bahkan di dalam surah Ali Imran 133 Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, maka kamu diberi surga. Arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi, itu diperuntukkan orang yang takwa. Jadi orang takwa itu bukan orang yang nggak pernah dosa, tapi orang takwa adalah orang yang ketika dia salah, dia dosa, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan ragu. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Maka Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, Anas, ya, kalau kamu sudah sholat malam, selesai, witir, rampung, akhiri ya doa istighfar menjelang subuh di waktu akhir sahur, 70 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi puncak daripada ibadah malam, tahajud, witir adalah istighfar. Menjelang azan subuh, istighfar 70 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Betul ya? Astagfirullahaladzim. Baik, istighfar. Ya. Karena Allah paling senang. Jadi rahimnya Allah itu adalah ampunan. Nah gitu. Puasa Ramadan itu adalah kasih sayang Allah. Dan puasa Ramadan itu puncaknya juga ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka siapa yang puasa Ramadan karena imannya dan hanya cari pahalanya Allah, maka dia dapat ampunan. Kan gitu ya. Tapi puasanya yang ikhlas. Karena ada orang itu puasa bukan cari pahalanya Allah, tapi cari rekor muri, itu ya ada. Ya, buka terpanjang di dunia. Keri-keri rentuk yang Slamet Riyadi pindah Manahan. Mungkin judulnya ganti, buka paling melungker sak dunia gitu ya. Gak boleh, puasa itu dari sahur sampai berbuka, itu harus imanan wahtisaban. Jangan untuk urusan-urusan dunia. Cari ridha Allah, bukan cari pujian Jaya Suprana. Muri kan punya Jaya Suprana itu ya. Tidak, lillahi ta'ala. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka dapat ampunan. Puasa menghasilkan ampunan. Maka begitu selesai puasa, kita tahajud dapat ampunan, kita tarawih dapat ampunan, kita Lailatul Qadar dapat ampunan, kita sedekah dapat ampunan, kita zakat fitrah pun dapat ampunan. Maka hari rayanya disebut hari raya Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri itu suci. Betul nggak? Orang dikatakan kembali kalau dia pernah di situ. Maaf, saya di sini. Kalau saya geser, ini namanya saya pergi. Betul nggak? Kalau saya datang ke sini, ini namanya kembali. Jadi kata kembali itu kenapa Idul Fitri kembali suci? Karena asalnya kita suci. Kenapa ada kata kembali? Karena kita meninggalkan kesucian dengan berbuat dosa. Maka ketika kita sudah puasa, kita istighfar, ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni, selama kita itikaf, maka kita dikembalikan dalam kesucian. Maka sering disebut sebagai
seperti bayi-bayi yang baru lahir. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Karena bayi yang lahir itu suci. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin Allah, nggak mungkin orang dikembalikan suci kalau bukan orang kotor. Nggak mungkin. Begitu kan? Nah, maka oleh karena itu kita beruntung dapat rahimnya Allah karena kita disucikan Allah dengan puasa kita, disucikan Allah dengan tahajud kita, disucikan Allah dengan sholat kita, disucikan Allah dengan zakat kita. Nah, kalau sudah suci ya jangan dikotori lagi gitu ya. Nah, dikotori lagi Pak, ya tobat lagi tadi ya, gitu ya. Jangan terus tidak. Karena memang menjaga itu sulit gitu ya. Menjaga itu sulit, apalagi kita berinteraksi. Maka setiap hari kita harus sholat 5 waktu, karena bisa jadi disengaja atau tidak, kita berbuat dosa. Bisa loh, saya ini ceramah ini ya bikin dosa ya. Nah ya toh, biasanya 5:30 bubar, ini ngomong terus ya perangannya lagi. Ini kan dosa saya jadinya. Kan begitu ya, karena nggak ngerti. Nah, biasanya jam piro, karena panitianya kan hanya ngadani pengajian menodok, kan sampai jam itu ya sakarepku, kan begitu ya. Jadi ini dosa yang nggak disengaja bisa, gitu kan? Nah, maka istighfar. Apalagi kalau orang itu punya posisi, wah godaannya banyak, ya tak? Kalau jadi polisi di jalan, ya ada orang nggak pakai helm, langsung kasih uang, ya nggak? Ini kan godaan toh. Orang ditompo duit, ya tak, masya Allah kan repot ya. Apalagi itu kalau jadi hakim, wah gede, ya toh, korupsi minyak sawit. Coba, mestinya salah, kasih 60 miliar. Ini godaannya hakim kan duit. Kalau godaannya gubernur mungkin cewek cantik, lemu gitu ya kan begitu. Ya godaannya sendiri lah, kita banyak lah. Ya kan gitu. Jadi kita ini semua ada godaannya, ya kan, ada tantangannya, gitu enggak? Semuanya ada. Ya terus gimana? Ya sudahlah, kalau sudah terlanjur dosa, istighfar, mohon ampun pada Allah, betul nggak? Orang kalau punya duit banyak itu ya, wes semua lemah ditukoni, wes tukoni, entek kabeh lemah, nanti ranek lemah didol, itu nanti lautnya dipatroki beda, kan gitu ya. Ini karena yo sudah wes turah-turah gitu ya saat diapake meneh. Ini ya kalau orang itu kadang lupa bahwa itu dibenarkan, tapi jangan sampai melanggar aturan karena saking inginnya menambah kekayaan, misalnya begitu. Nah ini istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya gini. Maka apakah Allah mengampuni? Ya. Innallaha ghafurur rahim. Terakhir, ibu-ibu ada nasihat. Mumpung ini bulan Syawal, tahallaku bi akhlaqillah. Milikilah akhlak seperti Allah. Kalau Allah saja pengampun dan penyayang, Mbok yao. Ini bahasa Indonesia yang baik ya, Mbok yao gitu ya. Kalau ada suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, tetanggamu, teman hadetulanmu, ya mitra kerjamu salah, ampunilah dia, maafkanlah dia, seperti Allah memaafkan dirimu. Gitu. Dan itu adalah kualitas manusia takwa yang tertinggi. Jangan sampai kita bilang tidak ada maaf bagimu. Lawang kowe sak bejat-bejate menungso wae nek tobat Allah ampuni, mosok kita sama teman kok nggak ngampuni, ada nggak? Ya kaiso gedang wah pakel katanya, itu diomongke gampang dilakoni angel, kok iso sakitnya itu di sini. Gua coba kemayu tapi jenenge iki diapake, aku donek ingin ngarepe wong akeh kok ora sakit hati. Kapan? Dhisik 2011. Tanggal 7 Januari aku cek kelingan loh. Lho kok kowe kelingan men atuh biang atuh 2011. Lho. Aja neh waktu sing ngene. Waktu kuwi dhek nganggo klambi apa aku cek kelingan kok mangsamu gitu. Ini janganlah, ya sudahlah. Duren-duren roti-roti ya. Halo. Sing biyen-biyen saiki. Dedek terus ibu. Isi eneng loh, sing soalnya jutaan. Padahal silaturahim itu panjang umur banyak rezeki, betul nggak? Lah ibu-ibu bapak punya masjidnya rahim, masa orangnya nggak rahim ya? Orangnya sayang, ya wis lah tak maafin. Oh, no.
Ben iso ngono piye Pak? Angel ngono ya. Ya, saya kasih ilustrasi sedikit ya. Saya itu tinggal di Kampung Baluarti, Keraton. Ya kan? Di tempat saya itu nggak ada sungai kecuali Kali Jenes, Pasar Kliwon. Belakang Rumah Sakit Islam Kostati. Dulu waktu saya SD, saya suka keceh di situ. Kalau saya main itu sungainya bening, ada yuyu, lele, ada pelut, ya pada saat dengkul gitu, gitu. Tapi begitu SMP, itu kiwo tengene banyak pabrik tekstil. Kalau malam mereka buang limbah di sana. Kosok kali kok dadi hijau, abang, tergantung winter pabrik, so ireng barang. Akhirnya rusak itu sungai. Iwake mati kabeh. Ambune kecing. Sampai wong Semanggi munine iki dudu Kali Jenes, ning Kali Kecing, soalnya ambune kecing. Kalau ibu bapak nanti ke sana, lihat ada anak muda duduk mancing, positif wong edan. Ya. Kenaran yang iwaknya dipancing. Ya kan. Ini Kali Kecing. Ya. Nah itu sungai mengalir ke timur ke Bengawan, terus ke timur akhirnya ke laut. Tapi begitu sampai laut, gimana? Apakah laut kecing? Enggak. Apakah laut berubah-ubah warna? Sok ireng, sok hijau? Enggak. Dia tetap biru. Dia sehat dan menyehatkan. Yang sakit sesek-sesek, ngik ke sana. Nanti sembuh itu. Betul enggak? Sehat. Ikannya sehat. Airnya suci dan mensucikan. Kenapa bisa begitu? Kita tahu. Karena laut itu lapang sekali. Luas bagai tak bertepi. Betul enggak? Semua limbah-limbah yang rusak, yang kecil, habis ditelan oleh keluasan lautan. Maka ibu-ibu bapak, miliklah jiwa seperti samudra. Insya Allah, kalau ada perbuatan, omongan orang kecil-kecil, gak berubah kita sama sekali. Ya enggak? Halo? Kowe dilarani hatimu, dipitnah, dielek-elek, dianiaya, didolimi, diurii. Kowe kok ora nesu? Aku, laut kok. Padahal Kali Kecing lah, ya kan gitu. Halo? Bisa enggak? Maka orang Jawa kalau minta maaf, orang Jawa lah ya, kalimatnya begini, nyuwun sih samudraning pangaksami. Betul ya? Karena yang bisa kasih pangaksami itu hanya orang yang punya jiwa seluas samudra. Dan Allah maha samudra, maka Allah maha pengampun. Semua tenggelam di dalam lautan makfirah Allah. Nek menungso kecentok sithik nesu dik ora barbar pitenono. Nek kowe godhong ora tak suwek, nek banyu ora tak cawuk. Lah nek duit ya tetap tak rayu. Oh, ini berarti menungso Kali Kecing ya. Dangkal dan sempit. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengimitasi sifat Allah yang rahim. Kita penuh kasih sayang, kerukunan dan kebersamaan. Insya Allah hidup kita indah dan bahagia dan kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat barokah. Selamat beraktivitas, ibu bapak semuanya sehat walafiat. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Insya Allah rezeki kita banyak dan barokah. Anak-anak ini soleh dan solehah ya. Insya Allah rumah tangga kita bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Walaupun nanti kita meninggal husnul khatimah dan insya Allah kita menjadi keluarga ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.